Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak yang sangat disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang, kelembutan, dan kedermawanan. Akhlak yang baik akan berakibat kepada orang yang memiliki akhlak yang baik tersebut kebaikan, keberkahan, dan akan membawa kepada orang tersebut disenangi oleh orang lain. Patut kita contoh akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah memang memiliki akhlak budi pekerti yang sangat baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar budi pekerti yang mulia, yang agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Oleh karenanya maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini adalah misi utamanya selain untuk membawa kepada keimanan, bahwa misi Rasulullah yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad Bayhaqi, dan Hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat menarik dan menyentuh hati kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu ketika di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, di situ ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Hari demi hari apabila ada orang yang mendekati pengemis Yahudi yang buta itu, selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Yang selalu diucapkan oleh pengemis tersebut. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatanginya dengan membawa makanan yang dibawanya kepada pengemis tersebut. Walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak marah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan setiap hari memberi makan kepada pengemis tersebut sampai menjelang beliau wafat. Hadirin,
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi yang buta tersebut. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung kepada anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayahanda lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis itu marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu diberikan kepadaku," kata pengemis itu. Kemudian melanjutkan perkataannya. Abu Bakar selanjutnya tidak bisa menahan air mata. Dia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabat dari orang tersebut. Orang yang mulia itu telah tiada lagi sekarang. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pemirsa, maka setelah pengemis itu mendengarkan cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi itu akhirnya mengucapkan syahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran
begitu mulianya, begitu agungnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini begitu menyentuh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik akan dapat mendatangkan kebaikan kepada dirinya dan kepada orang lain. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa memiliki akhlak yang baik, memiliki kelembutan, selalu berkasih sayang kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.